Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fatur Rahman, NIM J0309202085. Saya dari Teknologi Manajemen dan Ternak A1P2. Di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Indonesia diberlakukan sistem pemerintahan dengan sistem otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan. Dengan begitu, otonomi dapat diartikan pengaturan sendiri, mengatur, atau memerintah sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut seorang ahli bernama Kansil, otonomi daerah adalah suatu bentuk hak dan wewenang berikut kewajiban dari sebuah daerah untuk dapat mengatur serta mengurus urusan daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti sempit, otonomi diartikan mandiri dan dalam arti luas diartikan berdaya. Maka, otonomi daerah bisa diartikan sebagai suatu kemandirian daerah untuk mengurus, berbuat, dan memberikan putusan untuk kepentingan daerahnya sendiri. Namun, dalam melaksanakan otonomi, tiap daerah tetap dikontrol oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang. Untuk mengenal lebih dalam mengenai otonomi daerah, kamu perlu memahami juga tujuan, prinsip, asas, pelaksanaan, dan dasar hukumnya. Tujuan dan prinsip otonomi daerah. Yang pertama itu tujuan otonomi daerah. Tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut. Dapat dinyatakan pelayanan kepada masyarakat, kehidupan yang berasaskan demokrasi, dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat mewujudkan pemerataan daerah, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPRD. Yang kedua, ada prinsip otonomi daerah. Prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah yakni prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan dari pemerintahan pusat. Prinsip otonomi daerah nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk mengenai urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang sekaligus hidup
sesuai potensi suatu daerah tersebut. Terus prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan yang dan dimaksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai untuk menurut prinsip ini adalah mampu berdayakan masing-masing daerah dalam rangka meningkatkan kerjasama di masyarakat luas. Yang berikutnya ada asas otonomi daerah. Asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Republik Kesatuan Indonesia. Yang kedua ada asas dekonsentrasi. Asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. Lalu ada asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Berikutnya ada dasar hukum otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu pasal 18 ayat 1 sampai 7, terus ada 18A ayat 1 dan 2, serta pasal 18B ayat 1 dan 2. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR RI nomor tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.